kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab tantangan zaman di bidang kesehatan yang terus berkembang, di mana Surabaya juga dikenal sebagai SHS atau Surabaya Health Season, maka pada tahun 2018, Yarsis meresmikan gedung berlantai 6 di sisi utara gedung RSI Lama di Jalan Ahmad Yani yang diberi nama Graha RSI. RSI memiliki 3 program unggulan, yaitu Child, Woman, and Beauty. Child melayani perawatan tumbuh kembang anak dengan subspesialisnya. Woman melayani proses persalinan dengan subspesialisnya. Beauty melayani perawatan wajah sampai dengan organ kewanitaan dengan subspesialisnya. Graha RSI gedung baru berlantai 6, tiap-tiap lantai mempunyai fasilitas yang sama. Mulai lantai 1 sampai 5, masing-masing disediakan 2 kamar VVIP, 2 kamar VIP, kelas 1 2 kamar, masing-masing terdiri dari 2 tempat tidur. Kelas 2 2 kamar, masing-masing terdiri dari 3 tempat tidur. Kelas 3 2 kamar, masing-masing terdiri dari 6 tempat tidur. Gedung baru berlantai 6 memiliki lantai dasar dari lantai 1 sampai 5. Lantai dasar diperuntukkan farmasi, apotek yang menyediakan obat-obatan, laboratorium medik untuk menganalisa hasil diagnosa pasien dengan peralatan-peralatan yang canggih. Lantai 1 diperuntukkan untuk penanganan pasien cuci darah serta klinik vaksin. Melayani berbagai macam jenis vaksinasi mulai dari anak-anak sampai dewasa. Lantai 2 diperuntukkan untuk penanganan dan perawatan persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan intervensi medis secara khusus. Lantai 3 terdapat klinik estetika. Lantai 4 diperuntukkan bagi pasien dewasa. Lantai 5 diperuntukkan bagi ruang manajemen, poli anak, dan poli kandungan. Sejak tahun 2014, RSI Surabaya menjadi rujukan BPJS sehingga masyarakat pemegang kartu BPJS bisa berobat di sini. Untuk mencegah antrian panjang dan efisiensi waktu, maka RSI menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk registrasi dengan sistem pendaftaran mandiri maupun secara online. Saat ini, RSI Surabaya memiliki 30 poli spesialis, 3 kamar operasi yang memiliki peralatan ruang intensive care unit, ruang intensive care unit, dan instalasi gawat darurat yang dilengkapi dengan 3 ambulans emergency serta paramedisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, puja, puji, syukur, tadakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat PLH Manajer UPMK 2 Bapak John Nathanael Munte, Sarjana Teknik. Yang kami hormati keluarga besar PT PLN Pusman Pro UPMK 2, yang kami hormati jajaran Direksi Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, yang kami hormati Kepala Bagian, Kepala Unit, dan keluarga besar Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, dan yang kami hormati Dr. Sela Nalia, spesialis penyakit dalam, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini,
Dan yang kami hormati para peserta edukasi kesehatan bersama PLN Pusmanpro UPMK 2 dengan tema varian COVID-19 dan penanganannya. Kami ucapkan selamat datang di ruang virtual Studio Digital PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Hari ini Selasa 21 September 2021 dalam edukasi kesehatan bersama PLN Pusmanpro UPMK 2 yang diselenggarakan oleh RSI Surabaya Ahmad Yani yang bekerja sama dengan PT PLN Pusmanpro UPMK 2. Hari ini susunan acara kita yaitu pembuka, kemudian ada sambutan dari PLH Manajer UPMK 2 Bapak Jonathan Nael Munte, Sarjana Teknik. Kemudian ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Dr. Dodo Anondo, MPH. Kemudian ada pembacaan CV narasumber yaitu Dr. Sela Nalia, Spesialis Penyakit Dalam. Kemudian ada acara inti kita yaitu edukasi kesehatan dengan tema varian COVID-19 dan penanganannya. Setelah itu kita ada tanya jawab dan penutup. Untuk para peserta diingatkan kembali untuk melakukan registrasi pada link Google Form yang sudah kita broadcastkan karena para peserta nanti akan mendapatkan 8 hadiah voucher, yaitu ada 6 hadiah voucher. Yang 3 voucher adalah pulsa senilai 50.000 dan yang sisanya adalah voucher belanja senilai 50.000. Oke, sebelum kita mulai ke acara inti, mari kita buka langkah dan niat kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita memulainya dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta, saya ulangi, harap melakukan registrasi karena bagi para peserta yang nanti tidak registrasi tidak bisa mendapatkan voucher hadiah yang sudah kami sediakan. Baik, langsung saja marilah kita ikuti sambutan dari PLH Manajer UPMK 2 Bapak Jonathan Nael Munte, Sarjana Teknik, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Dian Permata ya pada hari ini kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati ya Direktur RSI Ahmad Yani, Pak Dodo Anondo, MPH. Oke, ini saya tampilkan di screen. Yang kami hormati juga narasumber pada hari ini, Dr. Sela Naila, Spesialis Penyakit Dalam ya. Nah, yang kami hormati juga di sini ada dari UPMK 2 itu, pejabat K3 ya, Pak Ervan. Dan pejabat pengadaan Bu Karisma. Jadi pada hari ini saya mewakili manajer UPMK 2 Pak Romi yang berhalangan ya Bapak Ibu ya, karena ada uji penjenjangan yang harus dihadiri oleh beliau. Nah, sehingga diwakilkan oleh saya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, tentang judulnya adalah edukasi kesehatan bersama PLN Pusmanpro UPMK 2 varian COVID-19 dan penanganannya. Nah, kita bersyukur ya di bulan September ini COVID-19 ini udah mulai mereda, telah turun ya. Namun demikian kita juga harus tetap menambah edukasi kita supaya kita lebih mengerti terkait COVID-19 ya, varian COVID-19, sehingga kita semuanya nggak lengah. Jadi apa yang harus kita lakukan dan penanganannya. Dan oleh karena itu makanya kita dengan senang hati ya kita bisa menerima edukasi varian COVID-19 dan penanganannya dari Rumah Sakit
RSI Ahmad Yani ya. Narasumbernya Dr. Sheila Naila. Mungkin begitu ya. Harapannya dari teman-teman pegawai bisa memahami dengan maksimal sehingga kita dapat mendapatkan manfaatnya juga dengan maksimal. Mungkin begitu dari saya, Bu Dr. Dian Permata. Terima kasih. Ini silakan aja dicari dengan Terima kasih kepada Bapak John Nathanael Munte, Sarjana Teknik. Kemudian selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Dr. Dodo Anondo MPH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Manajer UPMK 2 yang diwakili oleh Pak John, Sarjana Teknik. Alhamdulillah, matur nuwun Pak John sudah bisa mengawali acara ini. Narasumber yang saya banggakan, Dr. Sheila, juga moderator yang host yang hari ini oleh Dr. Dian Permata Asri. Untuk itu saya sampaikan bahwa topik hari ini cukup menarik memang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak John bahwa memang kasus COVID ini menurun. Mumpung saya juga masuk dalam tim Pemprov bahwa bisa menganalisa masalah-masalah yang terkait dengan penurunan. Memang penurunannya sangat tajam. Kalau di Indonesia sekarang itu positif rate-nya itu 3, sekian. 3, sekian itu artinya sudah melebihi target WHO. Target WHO itu harus di bawah 5. Di Indonesia 3. Kemudian di Jawa Timur malah lebih kecil lagi, 2, sekian. Artinya apa? Bahwa pengendalian atau penata laksanaan COVID-19 di Indonesia ini cukup bagus. Artinya pengendaliannya bisa teratasi lah. Walaupun kita mengalami 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua, di mana gelombang kedua ini cukup merepotkan, membuat semua tenaga medis dan semuanya yang ada masyarakat juga ini akan merasa kesulitan mencari rumah sakit dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya kesigapan kerjasama seluruh masyarakat, baik aparatur pemerintah, aparatur negara, kemudian teman-teman dari rumah sakit, ID dan sebagainya turun tangan bersama-sama, ini menunjukkan bahwa kerjasama ini kita bisa atasi COVID-19. Dari topik ini kita bahas nanti oleh Dr. Sheila, yaitu variannya. Yang menyebabkan varian yang paling berat adalah varian Delta ini. Dan sekarang kita juga masih dihantui. Kita tetap harus berdoa, tetap harus siap, siaga, waspada menghadapi varian-varian yang baru di Indonesia ini. Semoga tidak ada varian baru yang walaupun hanya banyak isu masalah varian-varian ini, kita tetap pertahankan bahwa kita tidak lengah, ya. Varian yang terakhir ini infonya sudah ke 49 negara, yaitu varian MU ini. Ini asal-asalnya dari daerah Afrika. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita tetap siap untuk rumah sakit. Saya sampaikan juga rumah sakit se-Indonesia, khususnya se-Jawa Timur, kita sudah menyiapkan semuanya supaya tidak terjadi
gelombang ketiga di mana banyak masyarakat seperti gelombang kedua kemarin, banyak masyarakat yang tidak bisa tertampung di rumah sakit. Ya, ini yang menyebabkan banyaknya angka kesakitan dan angka kematian di Indonesia, khususnya juga di Jawa Timur. Semoga istilahnya pencerahan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, baik dari PLN maupun intern Rumah Sakit Islam Surabaya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk secara detail saya terima kasih pada Dr. Sela yang nanti akan memberikan masukan atau pencerahan. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk teman-teman dari PLN. Karena PLN ini juga ikut berjuang, Pak John. Ya, artinya kalau tidak ada PLN-nya banyak gangguan, ya tentunya banyak listrik yang mati, misalnya begitu, akan mengganggu situasi di rumah sakit dan sebagainya, karena semua kegiatan di rumah sakit itu tergantung sekali pada PLN atau listrik. Ya, ini terima kasih selama ini kita juga di RSI Surabaya Ayani ini kita menjadi pelanggannya PLN dan kita juga masuk ke premium, pelanggan yang premium. Nah, ini bisa kita atasi dengan baik, diatasi dengan teman-teman dari PLN. Terima kasih sekali lagi pada PLN, semoga kerjasama kita tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. BPH atas sambutannya. Sebelum kita tiba di puncak acara hari ini, sebaiknya kita saksikan dulu CV dari narasumber kita, Dr. Sela Nalia, spesialis penyakit dalam. Baik, Dr. Sela Nalia, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Surabaya pada 1 November tahun 87. Beliau saat ini tinggal di Surabaya, yaitu di Jalan Mataram nomor 1. Beliau menempuh pendidikan SMP-nya di SMP Negeri 1 Surabaya dan SMA-nya di SMA Negeri 6 Surabaya. Beliau juga pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun lulus 2010. Lulus 2010. 2010 ya. Kemudian program spesialisnya di FK UNER juga di ilmu penyakit dalam. Dr. Sutomo lulus tahun 2018. Beliau sudah pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Bangil di Pasuruan tahun 2011, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Asem Bagus di Situbondo pada tahun 2019, dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Beliau bergabung bersama kami di tahun 2020 dan saat ini beliau sebagai spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Untuk jam prakteknya beliau berpraktek pada hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Baik, saat ini kita tiba di puncak acara, yaitu edukasi kesehatan bersama PLN Pusmanpro UPMK 2 dengan tema varian COVID-19 dan penanganannya.
Nah, sebelumnya kita sapa dulu Dr. Sela Maria. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter Dian sehat? Alhamdulillah sehat dok. Ya. Kemarin-kemarin kan kita benar-benar kayak ketakutan gitu ya dok ya. Iya. Angka COVID di Surabaya ini mungkin di Jawa Timur tuh benar-benar tinggi. Betul. Kita sampai di zona merah ya dok. Betul. Kemudian juga di rumah sakit kita dan mungkin barangkali rumah sakit yang lain juga sampai Kolaps ya. ya sampai IGD-nya udah sampai tutup juga. Burn out semuanya ya. Jadi kita mungkin barangkali di luar sana juga banyak para pasien juga mau masuk tapi juga kesulitan karena benar-benar overload di semua rumah sakit gitu dok. Baik dokter, langsung saja kita mulai edukasi kesehatan karena COVID-19 dan penanganannya. Oke. Monggo Dr. Sela, kami persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya mohon izin, saya Sela Nalia, saya dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Bagaimana? Saya harap semuanya sekarang dalam kondisi sehat walafiat ya, karena memang kalau berkaca dari 2-3 bulan yang lalu rasanya sehat itu mahal ya, rasanya sehat itu langka gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk apa ya, bukan edukasi ya, sharing aja ya, kita transfer informasi apa yang saya tahu kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung mulai aja ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak kerasa ya, kita sekarang itu sudah memasuki tahun kedua ya, udah lebih dari 1,5 tahun kita, hampir 2 tahun kita dalam kondisi pandemi gini. Apa sih sekarang perbedaannya antara awal pandemi kemarin sama 1,5 tahun ini? Pasti kan sudah ada perubahan ya. Jadi mungkin kita bahas, mungkin kita follow up updates ilmu sedikit lah mengenai kondisi pandemi kita setelah 1,5 tahun ini ya. Oke, kita flashback dulu yuk ke awal pandemi kemarin. Jadi apa sih sebenarnya COVID-19 itu gitu. Jadi awal mulanya di tahun 2019 di bulan Desember lebih tepatnya itu ditemukan satu kasus pneumonia yang penyebabnya itu misterius di provinsi Wuhan di Cina gitu. Biasanya kalau sebagai info aja untuk pada Bapak Ibu sekalian bahwa pneumonia itu adalah merupakan peradangan yang disebabkan oleh patogen seperti virus, jamur atau bakteri. Tapi satu kasus ini nggak diketahui nih, jadi kayak misterius nih apa gitu. Tambah lama kok tambah banyak gitu ya. Oke, slide. Setelah tambah banyak, akhirnya per Januari 2020 WHO menyatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi wabah. Ini adalah emergency public health gitu. Selalu dikaji ulang, orang WHO pun juga nggak tinggal diem ya, pasti mereka ahli-ahlinya juga mencari tahu ini apa kondisi apa, sampai akhirnya di bulan Februari diidentifikasikanlah bahwa penyebab dari kondisi ini adalah suatu virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat SARS-CoV-2. Jadi penyebabnya SARS-CoV-2 itu adalah virusnya, nama virusnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tes swab antigen atau swab PCR ya kan mesti ada ya, kalau PCR RNA SARS-CoV-2 positif atau negatif gitu ya, terdeteksi atau tidak. Kalau swab antigen biasanya antigen SARS-CoV-2 positif atau negatif gitu. Nah, kalau nama penyakitnya sendiri adalah coronavirus disease 19 berasal dari ya memang awalnya muncul tahun 2019. Jadi nama penyakitnya adalah COVID-19 sedangkan virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2 itu tadi. Nah, bulan Maret 2020 tanggal 2 saya ingat banget hari Minggu waktu itu Presiden Jokowi melakukan press conference dan akhirnya menyatakan bahwa sudah ada 2 kasus masuk di Indonesia. Gitu. Jadi di Wuhan di Wuhan Desember di kita teridentifikasinya Maret. Oke. Slide. Nah, bagaimana sih sekarang situasinya setelah 1,5 tahun ini ya? Udah hampir 2 tahun ini ya di seluruh dunia. Berdasarkan data yang saya ambil dari WHO,
per tanggal 14 September minggu lalu ya, lebih tepatnya, saat ini sudah didapatkan 224.511.226 konfirmasi positif COVID di seluruh dunia, di mana 4,6 jutanya kasus ini meninggal dan sudah tersebar di 223 negara. Jadi bayangin, yang awalnya cuma di Cina aja, sekarang sudah menyebar di 223 negara. Ini kalau kita lihat peta persebarannya, kayaknya nggak ada yang putih ya, semuanya bahkan udah ada yang gelap. Kalau yang gelap biru tua itu berarti kasusnya udah lebih dari 5 juta kasus gitu. Next slide. Oke. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Data yang saya ambil minggu lalu, bulan 14 September 2021, saat ini sudah didapatkan 4,1 juta kasus yang terkonfirmasi positif, di mana 3,9 jutanya ini sembuh, alhamdulillah. Tapi tetap aja angka kematiannya juga cukup tinggi, yaitu 139.415 kasus kematian. Jadi lumayan cukup tinggi juga, meskipun kalau kita lihat angka sembuhnya juga cukup besar ya. Oke, yuk kita slide berikutnya. Kalau kita ngomong flashback lagi ya ke awal gitu. Kalau kita flashback lagi ke awal, gejala klinis COVID waktu awal-awal di COVID ini ada, itu gejalanya sangat-sangat khas ya. Biasanya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau mungkin ada sesak, letih, lesu. Biasanya lebih ke arah saluran pernafasan. Tapi kalau makin ke sini kayaknya makin bermacam-macam nih gejalanya. Nanti kita akan sampai ke sana ya, tapi kita bandingkan dulu sama yang kemarin-kemarin ya, jadi biar kelihatan bedanya apa gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi pada umumnya gini, semua makhluk hidup itu nggak cuma virus, bakteri, bahkan manusia pun berevolusi dari waktu ke waktu, gitu ya. Dan umumnya perubahan ini tidak menyebabkan impact atau tidak membawa implikasi klinis pada si struktur dari makhluk hidup tersebut, gitu. Namun ada juga yang beberapa perubahan ini memunculkan perubahan-perubahan baru yang akhirnya membuka jalan untuk terjadinya varian-varian baru. Nah, di mana varian-varian baru ini mungkin kemampuannya bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi gitu. Nah, tapi kalau lebih tinggi kemampuannya itu kan berarti istilahnya bisa lebih ganas ya, gitu. Dan itu berpengaruh pada kayak kemampuan penularannya, biasanya yang bisa lebih cepat kayak gitu ya, atau dengan lihat kalau klinis pasiennya tambah berat gitu ya, yang mungkin awalnya cuma yang dulu-dulu cuma batuk, pilek gitu aja, sekarang langsung jatuh pada kondisi yang berat, dan juga menurunkan efektivitas dari usaha yang telah kita lakukan, kayak vaksinasi atau metode terapi dan juga langkah diagnostik yang lain gitu. Oke, berikutnya slide. Nah, begitu juga dengan SARS-CoV-2 gitu ya, virus ini gitu. SARS-CoV-2 pun juga bermutasi, apalagi sudah ada waktu 1,5 tahun ini ya. Nah, inilah yang membuat varian-varian baru, di mana hal ini disebabkan karena virus itu kan juga berkembang biak. Berkembang biaknya di mana? Di sel tubuh manusia kan, gitu. Jadi begitu virus itu masuk, menulari orang lain, virus ini akan berkembang biak dalam tubuh manusia. Dengan berkembang biak, dia akan memperbanyak dirinya. Dia akan bikin kembaran-kembaran baru gitu ya. Dalam jumlah yang banyak, dia akan bermultiplikasi dalam jumlah yang banyak gitu. Namun nggak semua perkembangbiakannya ini sama persis gitu. Ada juga yang mengalami kesalahan. Jadi mungkin kalau 10 kali berkembang biak, ada satu nih yang salah gitu. Nah, terus kenapa kalau salah gitu? Pertanyaan di situ kan. Nah, kalau salah berarti dia bisa menunjukkan sifat yang baru dari varian sebelumnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau awalnya virus ini penakut, dia salah, terus dia jadi pemberani, gimana? Gitu. Otomatis mana yang lebih nakutin, Dok? Ayo. yang punya sifat lebih pemberani ya, gitu. Oke. Nah, kalau emang nah terus kalau pemberani gimana? Efeknya pasti juga ke kondisi klinisnya lagi ya. Pasti penyebarannya juga akan lebih cepat, lebih menular ya. Derajat keparahan sakit orangnya juga akan lebih tinggi gitu kan ya, lebih berat maksud saya gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah
ini bukan murni salah virusnya, tapi ya itu tadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, virus ini bisa bermutasi kalau dia masuk ke dalam tubuh orang lain. Jadi kita sebagai manusia juga punya andil di situ. Selama dia ada penularan, selama masih ada penularan virus ini, disitulah kita membuka kesempatan bagi mereka untuk berkembang biak dan bermutasi. Jadi jadi jangan nyalain virusnya, kita pun juga punya andil, kita pun juga salah gitu sebenarnya. Ya, oke. Slide. Oke, jadi dari sejak tahun awal 2020 kemarin, di awal terjadinya pandemi ini, WHO nggak diem aja, karena mungkin para ahli itu udah tahu ya kalau memang namanya makhluk hidup itu suatu saat akan bermutasi, pasti akan berevolusi. Jadi udah istilahnya udah diperhatikan, dimonitor nih perkembangan virus-virus ini. Jadi dari WHO mengelompokkan varian-varian ini dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah variant of concern atau VOC dan juga variant of interest, di mana variant of concern ini adalah varian-varian yang dapat menyebabkan salah 1, 2, atau bahkan 3 kondisi di bawah ini, yaitu peningkatan penularan, jadi transmisinya lebih cepat, perubahan gambaran klinis, jadi yang awalnya kalau dulu-dulu biasa aja, sekarang biasanya langsung jatuh pada kondisi yang berat, dan juga menurunkan efektivitas dari intervensi kesehatan masyarakat yang kita lakukan. Jadi seperti menurunkan efektivitas vaksin, dan juga istilahnya kalau kita kasih terapi A itu jadi nggak respon gitu. Jadi kita perlu intervensi yang lebih berat gitu. Oke, dan yang kelompok kedua adalah varian of interest, di mana varian of interest ini adalah varian-varian yang menyebabkan kondisi penularan COVID pada suatu komunitas, atau menyebabkan klaster baru, atau menyebabkan kasus COVID yang multiple yang biasanya sudah terdeteksi di berbagai negara. Jadi nggak cuma di satu negara aja, tapi sudah ketemu di berbagai negara. Oke, slide. Oke, varian apa aja sih yang sekarang sudah masuk VOC dan VOI tadi gitu. Untuk yang masuk varian of concern antara lain adalah varian alpha, beta, gamma, dan delta. Di mana varian alpha ini pertama ditemukan di Inggris. Beta pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Sedangkan gamma ditemukan di Brasil, dan yang ini bintangnya ya, gongnya, si delta ini pertama kali ditemukan di India. Mungkin Bapak Ibu sekalian bulan-bulan Juni Juli kemarin kalau ngelihat berita rasanya kayak nggak ada happy-happynya ya. Kita ngelihat di India seperti apa, orang bahkan ada yang banyak yang nggak tertangani, banyak yang meninggal bahkan di jalan-jalan, sampai di Sungai Gangga juga penuh ya katanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, siapa aja yang masuk di kategori varian of interest atau VOI? Antara lain adalah varian epsilon, zeta, eta, theta, lambda, dan kappa. Oke, ini kalau kita mau ringkasnya nih ya, cuma ini masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi langsung dalam satu slide mana yang masuk VOC, mana yang masuk VOI ya. Oke. Sekarang update terbaru dari WHO, jadi nggak selamanya nih varian-varian itu tetap masuk dalam VOC maupun VOI. Jadi kalau memang sudah dinilai tidak lagi memberikan potensi ancaman, biasanya diturunkan, istilahnya turun klasemen ya. Tuh, jadi apa istilahnya reklasifikasi masuk ke dalam AVM. AVM ini adalah Alert for Further Monitoring, di mana siapa aja yang masuk ke kategori ini atau turun ke kategori ini adalah varian-varian yang belum ada bukti ilmiahnya tapi masih mengandung potensi bahwa suatu saat dia akan menimbulkan masalah nih gitu, potensially problematik lah istilahnya gitu. Dan siapa aja yang sudah turun ke AVM antara lain adalah varian epsilon, zeta, dan theta. Oke, yuk lanjut lagi. Ini yang berhasil saya kumpulkan kayak berita-berita 2-3 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Juni, Juli kemarin. Kalau saya sih ingetnya pasca Lebaran pokoknya kemarin tuh ya. Berita kayak nggak ada yang bagus gitu. Di Kudus sampai di lockdown, di India seperti itu, bahkan di Inggris yang negara maju seperti itu pun juga sempat lockdown bolak-balik gitu ya. Serta
sudah kata di Bangkalan ya, tetangga kita juga yang tiap masuk harus swab antigen dulu karena memang kasusnya melonjak besar-besaran gitu ya. Oke. Berikutnya, ini juga ada berita-berita nih. Serem ya, Dinkes DKI mengidentifikasi mutasi virus corona asal India di Jakarta. Ngelihat Indianya aja kayak gitu, bayangin tuh masuk ke Indonesia. Katanya waktu itu ada yang kabur dari India ya. Cuma ya beritanya waktu itu nggak ada yang membahagiakan lah. Semuanya tuh bikin harapannya membuat kita semakin alert, semakin aware terhadap situasi sekarang gitu. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi ya memang kita harus aware kalau kita ini sekarang dalam kondisi genting. Waktu itu. Oke, ini adalah saya mencoba merangkum beberapa varian-varian yang khas yang mempunyai gejala khas. Cuma sebenarnya sih pada prinsipnya yang datang ya gejala klinisnya nggak semuanya. Oh, kalau varian Delta seperti ini, kalau varian Alpha seperti ini, enggak. Pasti ada biasnya, ya. Kalau varian Alpha ini disinyalir lebih menular dari strain awalnya, meskipun gejalanya hampir sama dengan varian yang pertama kali muncul di Wuhan, ya. Jadi, ya tetap ada batuk, sakit tenggorokan, demam, kelelahan, nyeri, sesak napas, tapi juga intinya mereka lebih menular gitu ya. Begitu pula dengan varian yang beta. Nah, yang khas adalah varian delta karena di varian delta ini katanya nggak selalu gejala pernafasan aja yang dominan, tapi juga ada gejala-gejala seperti sakit perut, hilang selera makan, mual, muntah, dan nyeri sendi. Bayangin kita nyeri sendi, kalau dulu mana ada pikiran kalau itu COVID ya, tapi kalau di beberapa bulan lalu, wah ini kayak semua gejala kita harus aware, kita harus melek gitu. Jadi bukan dikit-dikit di COVID kan, tapi memang kita harus curiga gitu ya. Jadi kalau orang di polisi itu bukan praduga tak bersalah ya, kalau kita harus praduga bersalah dulu sebenarnya. Oke, nih sekarang kita masuk ke varian yang happening beberapa bulan yang lalu ya. Oke, ini adalah varian Delta. Kenapa sih varian Delta ini berbahaya? Dan kenapa saya kasih gambar virusnya dan ninjanya di situ? Karena memang senjatanya dari varian Delta ini itu adalah dia ini bisa berkamuflase dari sistem imun kita. Jadi dia punya kayak selimut gitu ya di ujung di tanduk-tanduknya itu, yang membuat dia itu lolos dari patroli sistem imun kita. Jadi bayangin, virus ini masuk ke tubuh kita. Nah, kalau virus ini masuk, harusnya kan sistem patroli kita kan, ini kan sistem imunnya kita kan berpatroli ya. Oh, mana sih yang harus dilawan gitu. Ini dia bisa bersembunyi, gitu. Dia bisa bersembunyi dari sistem imun kita ini. Otomatis nggak dikenalin. Nah, kalau nggak dikenalin, berarti dia nggak dilawan dong, gitu. Nah, kalau nggak dilawan, dia ini bisa berkembang biak dulu sebelum dikenali oleh sistem imun kita. Makanya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa varian Delta ini ditemukan viral load-nya atau jumlah virusnya ini 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya, varian Wuhan yang sebelumnya. Gitu. Right. Nah, terus kalau viral load-nya itu tinggi, katanya lebih dari 1000 kali dari varian yang sebelumnya, konsekuensinya buat kita apa? Gitu. Yang pertama, ya otomatis dia akan lebih menular, gitu kan? Ya. Yang kedua, gejalanya juga bisa lebih berat karena virusnya banyak banget di dalam tubuh kita yang tidak di-clearance oleh sistem imun kita. Dan yang keempat, masa inkubasinya akan lebih cepat. Nah, masa inkubasi itu Bapak Ibu sekalian adalah masa yang dibutuhkan di mana setelah virus itu masuk sampai menimbulkan gejala. Itulah yang namanya masa inkubasi. Nah, kalau virusnya ini banyak, otomatis dia menimbulkan gejala lebih cepat dibandingkan kalau virusnya sedikit. Otomatis lebih cepat terdeteksi oleh PCR, gitu ya. Nah, bagaimana cara meminimalkan viral load yang masuk ini supaya nggak banyak? Paling gampang ya tutup pintunya, tutup pintu masuknya. Dengan cara apa?
Dengan cara upgrade masker kita, hindari kerumunan, perbaiki ventilasi, dan perkuat sistem imun kita. Upgrade masker itu maksudnya apa, Dok? Gitu. Upgrade masker itu nggak penting, bukan berarti harus double-double ya, Dok ya. Tapi yang penting adalah fit, menutup hidung dan mulut, serta nggak ada gap di antara kulit dan maskernya, serta memiliki kapasitas filtrasi yang lebih besar. Gitu ya. Ventilasi, kenapa, Dok, kok perlu ventilasi? Karena satu, supaya dalam suatu ruangan tertutup itu namanya udara lebih cepat keluar masuknya lebih bagus, di mana itu akan mengurangi konsentrasi droplet di ruangan tertutup tersebut. Ya, terus menghindari kerumunan, otomatis dia juga akan menutup jalan kita untuk kemasukan virusnya ya, dan juga perkuat sistem imun kita dengan pola hidup sehat, yang punya komorbid tolong dikontrol komorbidnya, dan juga vaksinasi. Oke, slide. Nah, fokus penanganannya varian Delta ini gimana, Dok? Gitu. Apa ada bedanya dengan yang lain gitu? Sebenarnya kita nggak perlu selain fokus pada terapi setelah pasien ini terpapar, atau maksudnya kita jangan cuma fokus pada terapi aja, tapi kita juga harus berfokus pada pencegahan atau menekan angka penularan. Karena seperti 2-3 bulan yang lalu, kalau penularan ini tidak ditekan, maka banyak orang yang akan sakit dalam waktu bersamaan. Otomatis vaskesnya kolaps, nakesnya burnout. Dan itu benar-benar terjadi kan, kayak kita di sini aja juga begitu ya. Gitu. Dan sekali lagi, kita ini manusia, selama masih ada penularan antar manusia, kitalah yang membuka gerbang bagi mereka, yang membuka peluang bagi virus-virus ini untuk berkembang biak dan bermutasi. Jadi kalau kita tetap ada penularan, ya jangan kaget kalau nanti bakal ada mutasi-mutasi yang lainnya gitu. Dan sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, yaitu sekali lagi pakai masker yang benar, fit ya, tutup hidung, tutup mulut, nggak ada gap nggak ada celah antara kulit dan juga masker kita. Batasi mobilitas kita, dukung program vaksinasi, dan yang paling penting nih, update ilmu. Karena hoax sekarang ada di mana-mana. Iya, jadi sebaik-baiknya kita juga harus mengenali musuh kita, jadi kita juga harus mengupdate ilmu kita dan menyaring berita. Biasanya yang ada di WA group ya. Paling sering tuh. Nah, kalau pemerintah gimana? Apa yang bisa dilakukan pemerintah gitu ya? Ya, testing dan tracing-nya harus lebih optimal lagi. Lalu peraturan juga yang tegas, yang harus berlaku sama. Jadi jangan kalau orang kita nggak boleh ada hajatan ya, yang di atas juga jangan ada hajatan dong, kayak gitu ya. Itu terus memperluas dan mempercepat cakupan vaksin serta membantu kita untuk memberantas hoax-nya, ya. Oke, berikutnya ini varian Kappa. Saya akan membahas beberapa varian yang mempunyai gejala khas yang cukup unik aja ya. Jadi nggak semua saya bahas karena seperti yang saya bilang tadi, ada yang gejalanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya meskipun daya tularnya lebih cepat gitu. Yang ini yang saya bahas adalah varian Kappa. Sebenarnya varian Kappa ini termasuk dalam VOI, jadi bukan yang VOC gitu. Dan ini sudah katanya pertama kali muncul ada di India dan saat ini sudah tersebar di 27 negara gitu. Konon katanya gara-gara varian Kappa ini negara tetangga kita, Australia yang sudah bebas masker dari tahun lalu itu sampai sempat lockdown lagi gara-gara ada varian Kappa ini. Nah, varian Kappa ini juga katanya bisa lolos dari sistem imun kita gitu ya, dan dia juga daya tularnya juga lebih cepat. Dan yang paling khas dari varian Kappa ini adalah gejalanya kayak orang campak. Gitu. Jadi ada demam, batuk pilek juga ada, matanya merah, tapi yang paling khas yaitu ada ruam di sekujur tubuhnya. Jadi kayak orang campak. Bayangin kan beda ya, kalau orang datang dengan ruam di sekujur tubuh, mana mikir nih kita ke arah sana gitu ya. Kalau sekarang kita harus benar-benar aware gitu. Oke, baik ya, berikutnya. Nah, ini yang fresh from the oven nih, yang mungkin sekitar 2 minggu lalu ya heboh ya, ini varian mu gitu.
Varian Mu ini pertama kali ditemukan di Kolombia, diidentifikasi di Kolombia. Statusnya sampai saat ini adalah VOI, belum masuk VOC memang. Tapi seperti definisi dari VOI, siapa aja yang masuk di VOI, karena varian ini menyebabkan penularan di komunitas dan juga menyebabkan klaster baru di suatu negara, dan sekarang katanya sudah ada di 39 negara. Gitu. Oke, kenapa sih varian ini masih diperhatiin aja, masih dimonitor aja gitu? Karena katanya penularannya juga cepat, iya, dan dia berpotensi juga bisa menetralisir antibodi kita, serta dia punya mutasi-mutasi kunci yang sama seperti ini varian-varian yang di VOC, yang varian alfa, varian beta, dan varian delta itu tadi. Serta meskipun angkanya prevalensinya nggak terlalu besar dan angkanya cenderung menurun, tapi WHO masih memonitor perkembangan dari varian ini karena terjadi konsistensi kasus terus, jadi kayak nggak turun-turun di Kolombia dan di Ekuador gitu. Jadi ya mungkin jauh ya kita kalau mikirnya kan di belahan dunia sana gitu, tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau ada orang sana yang masuk sini gitu kan ya, selama gerbang negara kita masih dibuka gitu. Oke, yuk kita bahas secara umum lagi ya. Kenapa sih sekarang kok banyak varian yang berkembang gitu ya? Ada yang bilang apa ini teori konspirasi gitu? Enggak, kita nggak bahas sampai sana ya. Kita bahas secara ilmiah aja ya. Oke, karena seperti yang saya bilang tadi, mutasi hanya bisa terjadi kalau virus ini berkembang biak. Nah, virus ini bisa berkembang biak kalau apa? Kalau tetap ada penularan ke manusia. Jadi secara tidak langsung manusia sendiri inilah yang membuka jalan atau memberikan peluang bagi virus ini untuk bermutasi. Nah, pencegahan varian-varian baru ini bagaimana? Karena ternyata kita juga jadi dalangnya ya. Manusia ini juga jadi dalang dari mutasi-mutasi varian baru itu gitu. Ya tetap protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan vaksin. Ya, protokol kesehatan saya nggak bosan-bosan saya ingetin. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Kalau sekarang saya lihat banyak yang ini ya, vacation revenge ya. Jadi habis PPKM yang ketat, sekarang udah mulai banyak kayaknya orang-orang yang balas dendam liburan ya. Ayo tolong kita juga tetap harus hati-hati, kita juga harus tetap awas, tetap aware, karena loss sedikit mungkin akan terjadi lonjakan yang baru gitu. Oke, nah gimana sih cara melawan varian yang baru? Ini yang tadi sempat disebutkan oleh Dr. Dodo tadi ya, mengenai kondisi beberapa bulan yang lalu ya. Karena rata-rata varian baru yang berbahaya ini kan masuk dalam variant of concern, di mana dia lebih cepat menular, dia lebih menyebabkan derajat keparahan yang lebih berat, dan juga dia kemampuannya yang bisa sembunyi dari antibodi kita gitu. Nah, apakah bahayanya bila daya tularnya ini tinggi? Berarti nih, seperti cycle yang saya bikin, ya jumlah orang yang sakit bersamaan akan meningkat. Nah, kalau banyak orang yang sakit bersamaan ini banyak banget jumlahnya, sedangkan kapasitas rumah sakit ini nggak bisa dibesarin lagi, otomatis orang-orang yang tidak tertangani juga akan meningkat gitu. Nah, yang tidak tertangani ini kan bukan cuma pasien COVID aja, tapi pasien non-COVID pun juga akan bukan terbengkalai ya, tapi akan tertunda kan penanganannya gitu. Nah, ini yang akan menyebabkan angka kematian baik COVID maupun non-COVID juga akan meningkat. Inilah yang disebut kolaps gitu waktu itu gitu. Jadi bukan cuma COVID aja, tapi orang-orang yang saat itu sakit bukan COVID pun juga jadi tertunda penanganannya. Jadi angka kematiannya pun baik itu COVID dan non-COVID juga otomatis akan meningkat. Gitu. Oke, berikutnya. Ini ya, ini adalah perbandingan RO varian SARS-CoV-2 yang baru. RO itu adalah gini. Jadi kalau satu orang sakit, dia bisa menulari berapa orang sih kalau kita ini nggak 3T dan 5M. Kalau kita nggak prokes, kita nggak intervensi apa-apa, berapa sih jumlah orang yang bisa ditularkan dari satu orang yang sakit ini? Kalau dulu dari varian yang pertama, dari satu orang sakit bisa
menulari 2-3 orang lah ya, kurang lebih. Sama, ini yang varian beta pun juga bisa, satu orang sakit bisa menularkan 2-3 orang. Sedangkan yang alfa lebih tinggi lagi. Satu orang sakit bisa menularkan sekitar 4-5 orang, dan yang gongnya di varian delta ini, satu orang sakit bisa menularkan 5-8 orang. Bayangkan, jadi kalau kerja gitu ya di satu tempat ada satu orang sakit bisa seruangan bisa kena nih, cepet banget gitu. Dan cepat menular artinya RO-nya ini angka reproduksi dasarnya atau RO-nya ini tinggi, berarti perkiraan beberapa orang yang bisa terinfeksi karena tertular dari satu orang yang sakit itu cukup tinggi juga bila tanpa intervensi gitu ya. Dan angka penularan ini bisa kita turunkan bila kita melakukan intervensi seperti protokol kesehatan 5M dan juga 3T tracing testing tadi. Lalu wabah ini dikatakan terkendali bila dari satu orang yang sakit ini dia tidak menularkan ke siapapun. Jadi kalau dibilang, oh sudah terkendali, sudah aman, ya kalau ada satu orang sakit dia yang lain nggak ketularan gitu. Otomatis dengan apa ya kita harus intervensi dengan protokol kesehatan tadi. Gitu. Oke, berikutnya. Oke. Nah, upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi viral load-nya dari varian-varian virus yang RO-nya tinggi tadi ya, yang katanya potensi viral load-nya tinggi gitu. Upaya apa? Nggak bosan-bosan ya, saya ulangi lagi karena memang apapun variannya pencegahannya ya sama begitu ya. Yaitu upgrade masker, ventilasi, durasi. Sekarang kan sudah mulai ada sekolah masuk ya. Nah, ventilasinya harus dilihat tuh per kelas kayak gimana. Nggak bisa kita paksakan kayak waktu zaman saya sekolah dulu yang satu kelas isinya 40 orang gitu. Harus dikurangi. Durasinya pun harus dikurangi juga. Saya dulu sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nggak mungkin seperti itu. Mentok 1-2 jam ya, dan itu pun juga harus protokol kesehatan yang ketat gitu. Dan vaksinasi juga. Karena vaksinasi ini dapat mengurangi viral load-nya, otomatis insya Allah kalau kita kena itu jadi gejalanya jadi nggak berat gitu ya, dan mengurangi resiko penularan. Serta untuk menurunkan nilai RO, kita juga bisa lakukan protokol kesehatan 5M, tracing, testing, pola hidup sehat, vaksinasi, dan ventilasi, durasi, jarak. Mungkin Bapak Ibu sekalian mikir, kok dari tadi penanganannya ini aja sih? Loh, ya memang ini, karena memang seperti saya sebutkan tadi, kalau mutasi ini bisa terjadi ya karena ulah dari manusia sendiri, karena kita ini mediumnya gitu. Jadi kontrolnya dari mana ya? Dari manusia itu sendiri. Oke, dari tadi saya ngomong vaksin ya. Yuk kita sedikit membahas tentang vaksinasi yang ada di Indonesia ya. Oke, apa sih pentingnya vaksin ini untuk mencegah penularan penyakit menular? Karena ini kan COVID ini kan penyakit menular ya, gitu. Yaitu secara umum untuk meningkatkan kekebalan aktif dari seorang pasien terhadap suatu antigen. Jadi karena pada prinsipnya vaksin itu kan kita memasukkan antigen dari suatu bakteri atau virus ke dalam tubuh kita. Jadi setelah dimasukkan itu diharapkan tubuh kita, sistem imun kita tuh menyiapkan senjata gitu. Jadi kayak, oh kalau aku kemasukan ini senjataku senjata A gitu ya. Nah, jadi kalau suatu saat kita nanti ini terpapar beneran oleh si patogen tersebut, entah itu virus atau bakteri tersebut, tubuh kita jadi sudah siap senjatanya untuk melawan si virus atau bakteri tersebut. Dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, pada populasi, pada masyarakat, dan kalau wabah ya pada seluruh masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Dan manfaatnya apa? Adalah untuk mencegah penularan penyakit, harapannya untuk mengeradikasi penyakit tersebut dan mengendalikan penularannya. Oke. Dan tujuan vaksinasi COVID di masa pandemi ini sendiri pun kita punya poin-poin ya, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, untuk menjaga produktivitas, serta meminimalkan dampak sosial ekonomi dari pandemi ini. Karena kita tahu sendiri ya, banyak ya yang
dampak sosial ekonominya dari pandemi ini begitu besar ya. Hanya orang kehilangan pekerjaan, sosial ekonomi juga nggak stabil gitu ya. Dan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Bentar. Oke. Yuk, tadi saya sempat menyinggung masalah herd immunity ya. Nah, herd immunity itu apa sih? Gitu. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Di mana kekebalan kelompok ini didapatkan bila sebagian besar dari suatu kelompok sasaran tersebut sudah kebal dan diharapkan melindungi sebagian kecil lainnya. Herd immunity ini bisa dicapai melalui dua cara, yaitu ada yang buatan dan alami. Kalau buatan ya vaksinasi itu tadi, gitu ya. Tapi kalau yang alami ini kan berarti tertular dengan sendirinya ya secara alami. Tapi kok nggak etis ya kalau mengharapkan alami ya, gitu. Karena kalau kita tertular secara alami itu kan kemungkinannya dua, sakit sembuh atau sakit gone ya, gitu kan nggak etis ya. Jadi kita harapkan terbentuknya herd immunity ini dari vaksinasi juga, didukung oleh vaksinasi juga. Oke, dan herd immunity pada COVID-19 diharapkan bila 70% dari kelompok sasaran ini telah kebal gitu ya. Dan setelah vaksin pun bukan satu-satunya cara, tetap ada protokol kesehatan. Karena itu tadi yang saya bilang, ya vaksin ini adalah bukan berarti kalau kita sudah vaksin terus kita jadi bebas dari COVID, tapi paling tidak kita bisa menurunkan derajat keparahannya atau mencegah kematian akibat coronavirus si COVID ini. Dan juga jangan lupa tetap lakukan 5M. Nggak bosan ya, saya ingetin pakai masker, jaga jarak, mobilitasnya dikurangi, ya, hindari kerumunan. Oke, yuk. Berikutnya. Oke, dan ini adalah jenis-jenis vaksin yang sampai sekarang sudah ada di Indonesia, ya, antara lain Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Dokter Dian sudah vaksin kan? Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang peserta webinar ini pun juga pasti sebagian besar sudah divaksin ya, gitu. Dan isinya vaksin ini pun juga macam-macam. Jadi vaksin ini nggak sama. Jadi ada yang virus yang dimatikan, ada yang RNA-nya, materi genetik utamanya, atau ada yang cuma bagian tubuhnya aja. Rata-rata diberikan 2 kali dengan interval yang berbeda-beda. Oke, yuk sekarang ini saya sebelumnya. Oke, gimana sih caranya vaksin bekerja? Ini saya menemu video ya yang saya rasa ini gampang banget untuk dicerna. Gimana sih cara kerjanya vaksin? Dan ini yang Sinovac kebetulan ya, karena memang cara kerjanya tiap vaksin kan berbeda. Kalau yang Sinovac ini hampir sama dengan yang Sinopharm karena isinya adalah virus yang dimatikan ya. Oke, bisa di play videonya. Bentar ya. Ini adalah antigen dari vaksinasinya tadi ya. Terus dia membangunkan sistem imun kita yang awalnya nggak ngerti ini siapa sih gitu ya. Oke, nih dia bangunin sistem imun kita nih supaya ini loh aku ini virus gitu. Jadi supaya kalian tuh tahu, kalian tuh harus aware bahwa kalian harus melawan aku gitu. Oke. Nah, ingat-ingat aku ya gitu. Ingat-ingat aku ya supaya kalian kalau suatu saat terpapar kalian juga harus begini juga gitu. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba beneran ketularan kan, masuklah si coronavirusnya yang beneran nih. Tuh. Oke, tapi sistem imun kita sudah tahu loh, ini kan yang dulu aku lawan nih, gitu. Yuk kita lawan lagi. Jadi harapannya, jadi bukan berarti vaksin itu membuat kita jadi nggak ketularan, tapi kalau kita sampai ketularan, paling tidak kita punya senjata untuk melawan si virus tersebut. Oke, nah ini di awal-awal kemunculannya vaksin-vaksin ini, efektivitasnya gimana sih? Gitu kan waktu itu sempat banyak yang ragu ya, takut ini vaksin gimana nanti kalau begini gimana? Ternyata efektivitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Kayak Sinovac ini
Efektivitasnya 65%, Sinovac 78%, Moderna 94% ya, dan Pfizer 95% serta AstraZeneca 76%. Setelah diberikan pada orang-orang di Indonesia, dilakukan penelitian lagi, ternyata cukup memuaskan juga hasilnya, gitu ya. Jadi ini kita masih yang Sinovac aja ya. Sinovac ini bisa 94% mencegah resiko COVID yang bergejala, 96% mencegah perawatan akibat COVID, dan 98% mencegah kematian akibat COVID. Cukup tinggi ya sebenarnya ya. Oke, yuk. Nah, itu kan yang kemarin nih awal-awal. Sekarang kan muncul varian Delta. Efektif nggak sih vaksin-vaksin ini terhadap varian yang baru ini? Datanya juga sudah ada ya. Jadi untuk yang Sinovac dan Sinopharm 59% mencegah COVID bergejala, dan untuk mencegah rawat inap sekitar 69,5 sampai 70,2%. Sedangkan AstraZeneca lebih tinggi lagi ya dari Sinovac. Moderna juga mencegah COVID bergejala 50,6 sampai 84%, sedangkan mencegah rawat inap 81 hingga 96%. Serta yang Pfizer ini juga mencegah COVID bergejala 52,4 sampai 88%, dan mencegah rawat inap sekitar 75 sampai 96%. Jadi cukup ini ya, cukup efektif sebenarnya. Oke, yuk berikutnya. Oke, udah kepanjangan ya saya ngomong ya. Ini saya nemu aja sih, ada kayak notes gitu. Mungkin yang bisa menjadi bekal kita ya, take home message kita kali ini, bahwa kenali kemampuan musuhmu, kenali kemampuan dirimu, dan kamu bisa bertarung 100 perang tanpa kesulitan. Kenali kemampuanmu dengan apa? Ya, protokol kesehatan, kuatkan sistem imun kita, vaksinasi. Kenali kemampuan musuhmu dengan apa? Ya, update ilmunya, gitu ya, update ilmunya, saring berita-berita hoax-nya, gitu ya. Dan sesuaikan kemampuan diri dalam melawan virus sesuai perkembangan sifat variannya. Oke, slide lagi sebagai kesimpulan ya. Hingga saat ini sudah didapatkan berbagai varian mutasi dari virus SARS-CoV-2. Dan mutasi virus ini terjadi saat virus ini masuk dalam sel tubuh kita dan berkembang biak. Jadi secara tidak langsung, selama masih ada penularan manusia, ini memberikan peluang bagi virus tersebut untuk terjadi mutasi. Ya, dan pencegahannya, apapun variannya, pencegahannya tetap prokes, pola hidup sehat, dan juga vaksinasi. Dan untuk mempercepat penanggulangan COVID, selain upaya protokol kesehatan, kita juga harus mendukung program vaksinasi COVID-19 ya. Dan herd immunity yang hanya bisa dicapai bila 70 kelompok sasaran telah tercapai. Oke. Udah, sampun? Terima kasih penjelasannya, Dr. Sheila Nadia, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah sangat menarik ya. Jadi yang menyumbang mutasi virus itu juga malah bisa dari tubuh kita sendiri gitu ya, Dok. Ya. Jadi kita juga nggak boleh semata-mata menyalahkan virusnya sih, kayak gitu. Virusnya kan nggak punya kaki ya sebenarnya ya. Dia bisa menular ya kan, dia bisa kemana-mana karena manusia, mobilitas manusia juga kan. Jadi untuk teman-teman semua juga jangan lupa prokes ya, sekali lagi prokes itu penting. Jadi tolong jangan diremehkan, walaupun hanya sekedar memakai masker itu bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain. Ya, upgrade maskernya ya, jangan lupa. Upgrade masker. Itu juga kayak banyak banget kan Dok, hoax-hoax di luar sana tuh kayak vaksin aja kita kayak ini lah vaksin yang namanya ini. Aku mau nunggu yang ini aja deh. Aku mau nunggu yang ini aja. Banyak, saya dengar itu banyak banget. Jadi kayak sebenarnya semua vaksin itu baik ya untuk penanganan virus. Jadi kalau saya boleh bilang, vaksin terbaik adalah vaksin yang ada. Gitu ya. Sudah. Daripada kita nggak ada, terus kita harus kalau masih nunggu ini, belum tentu kan kita punya kesempatan untuk menunggu vaksin tersebut datang gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua juga jangan dilewatkan, karena sekarang banyak banget kan Dok yang membuka fasilitas vaksinasi massal itu kesempatan besar sebenarnya. Kesempatan besar ya kita untuk bisa mendapatkan vaksin untuk protect diri kita supaya
Kalau misalnya pun kita kena virus COVID, itu juga gejalanya insya Allah lebih ringan. Ya, jadi no one is safe until everyone is safe. Betul sekali. Oke, jangan lupa juga untuk para peserta, kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk registrasi melalui link Google Form yang sudah kita bagikan, karena apabila para peserta tidak melakukan registrasi terlebih dahulu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah. Begitu. Barangkali sudah ada yang mau bertanya, raise hand ya, dari panitia. Atas nama Rizky Pradana ya, dari PLN. Panitia bisa menambahkan ya? Dia bisa kemana-mana karena manusia mobilitas manusia juga. Mungkin sebelum kita menunggu yang raise hand, kita bacakan dulu aja ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum dokter, saya Yanti, mohon izin bertanya. Ibu saya usia 64 tahun, punya sakit jantung dan hipertensi. Sampai saat ini belum berani vaksin. Kalau saya ajak vaksin, lambungnya langsung kambuh atau perutnya sakit. Apa yang harus saya lakukan dan vaksin apa yang aman untuk ibu saya? Terima kasih. Oke, kalau sekali lagi, maaf saya tadi bentar ya. Ini ya, sorry. Ria, saya sambil baca ya, karena nggak kelihatan. Oke, kalau boleh, sebenarnya tidak ada kontraindikasi ya untuk sakit jantung dan hipertensi. Tapi memang pada saat pelaksanaan sebisa mungkin yang tidak boleh divaksin adalah pasien-pasien yang tensinya di atas 180. Ya, tekanan darah sistoliknya di atas 180. Tapi kalau selama ini rutin kontrol teratur dan gejala-gejalanya terkontrol baik, minum obatnya juga terkontrol baik, insya Allah enggak apa-apa. Itu masih boleh diizinkan di ACC untuk vaksin gitu. Dan kalau pilihan vaksin apa yang baik, sekali lagi, pilihan vaksin terbaik adalah vaksin yang ada. Jadi enggak ada masalah mau vaksin yang apa aja boleh. Asal itu tadi ya, gejala terkontrol, minum obat juga rutin terkontrol, dan pada saat pelaksanaan tensi tidak lebih dari 180. Tensi tekanan darah sistolik yang aneh itu adalah kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi kalau tensinya memang tinggi gitu. Jadi mungkin bisa diberi saran ya, Bu, ini minum obatnya yang teratur ya. Nanti juga sebelum vaksinasi istirahat yang cukup, karena kalau malamnya deg-degan nih nggak bisa tidur, tensinya juga bisa naik waktu paginya karena kepikiran kan ya gitu. Dan juga obatnya tetap diminum teratur, dan juga pada saat vaksin, kalau tanya vaksin apa yang terbaik, prinsipnya tetap satu, vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia. Jadi boleh vaksin apa aja. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, yaitu Assalamualaikum dokter, saya Silvi, izin bertanya. Pernah ada teman-teman bercerita yang terkonfirmasi COVID, hasil PCR sudah negatif, tapi keluhan nafas masih berat, dan terkadang juga ngos-ngosan. Apa itu juga pengaruh dari paparan COVID? Jadi gini, kita dinyatakan sembuh itu kan ada masanya juga ya. Kalau orang yang bergejala ringan atau bergejala sedang atau tanpa gejala itu dibilang sembuh. PCR bukan berarti satu-satunya jalan dibilang sembuh gitu, karena PCR itu bisa terdeteksi positif bahkan sampai 3 bulan pun masih bisa, karena PCR itu bisa mendeteksi virus-virus yang rusak pun juga masih bisa terdeteksi gitu ya. Jadi PCR bukan satu-satunya golden ticket yang menyatakan bahwa kita ini sembuh
Jadi masa isolasi juga perlu diperhatikan. Kalau orang dengan gejala sebelumnya gejala ringan atau gejala sedang, ya syarat bila dikatakan sembuh adalah syaratnya adalah 10 hari isolasi dengan 3 hari bebas gejala. Jadi katakanlah waktu hari tanggal 1 terkonfirm ya gitu. Terus nanti dia bilang aku tanggal 6 ini sudah nggak ada gejala gitu. Berarti kan kalau ditambah 3 hari tanggal 9, padahal kan harusnya 10 hari ya. Nih, nah jangan lolos tanggal 9, tetap dilanjutkan masa isolasinya. Sebenarnya begitu, iya. Nah, kalau tadi dibilang Nah, ada sekarang itu namanya istilahnya long COVID. Ya, long COVID ini biasanya gejala-gejala yang muncul lebih dari 28 hari dari awal konfirmasi itu tadi. Mungkin temannya Mbaknya ini masuk dalam kategori long COVID juga bisa. Yang perlu kita garis bawahi adalah satu, selama nggak ada gejala baru yang muncul, nggak perlu PCR ulang. Ya. Yang kedua juga ini juga bukan menular. Jadi istilahnya ini kayak sisanya, gitu ya. Baik, panitia, apakah sudah ada peserta yang ingin raise hand? Atas nama Rizka Nisa Octavia dari PLN. Assalamualaikum, Mbak Rizka. Ya, halo dokter. Ya, saya mau nanya dok. Ya, jadi pengalaman di PLN itu pernah ada rekan kita yang terkonfirmasi positif. Nah, tapi sudah isoman, kemudian sudah PCR kedua karena memang kita ada ketentuan PCR kedua, itu masih positif juga. Sampai 3 kali PCR pun masih positif. Gitu. Nah, jika ada kasus seperti itu, dok, itu apakah yang dinamakan long COVID? Nah, apakah juga jika masih positif PCR-nya pun memang belum bisa dikatakan sembuh? Terus kemudian apakah tetap sebenarnya harus masih isoman atau seperti apakah gitu dok? Oke, kalau sama boleh satu tahu, lagi sih dok yang ya, sebentar, kalau boleh tahu gejala awalnya ringan kah atau sedang kah atau waktu itu sampai gejala berat? Awalnya ringan dok, terus kemudian menuju ke sedang gitu, tapi nggak sampai yang berat. Nggak sampai berat. Oke, berarti saya anggap gejala sedang ya Mbak ya? Ya. Ya, oke. Sebenarnya ya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau untuk gejala ringan dan sedang itu tidak perlu PCR ulang sebenarnya. Cuma kalau mungkin aturan dari kantor saya nggak bisa intervensi lebih lanjut ya, cuma kita bicara medis aja ya. Sebenarnya itu tadi, sebenarnya kapan gejala ringan dan gejala sedang itu dinyatakan sembuh, yaitu bila telah melewati masa isolasi selama 10 hari dengan 3 hari bebas gejala. Gitu. Jadi katakanlah kalau memang gejalanya sudah nggak ada atau gejalanya sudah membaik, sebenarnya dengan melewati 10 hari dan 3 hari bebas gejala itu sudah bisa dibilang sembuh. Dan sekali lagi saya bilang PCR itu adalah untuk gejala ringan dan sedang ini ya, dia bukan golden ticket untuk dikatakan pasien ini sembuh gitu, karena PCR sendiri itu memang sangat sensitif kan ya. Jadi kadang ada yang virus meskipun virusnya ini udah rusak dia tapi masih tetap terdeteksi di PCR. Jadi PCR-nya masih positif dan sangat mungkin kalau memang sampai 3 bulan PCR-nya masih positif. Selama tidak ada gejala yang baru, tidak ada reinfeksi, sebenarnya dia sudah bisa dikatakan sembuh. Cuma ya tadi kalau memang aturan kantornya PCR-nya harus negatif, ya ini saya yang tidak bisa intervensi lebih lanjut. Tapi kalau secara medis dia sudah bisa dikatakan sembuh. Gitu. Ya. Ada satu lagi dok pertanyaan yang saya tanyakan juga boleh sih dok. Apa? Maaf Mbak, putus-putus ya, suaranya. Sekali lagi ya dok ya. Apa sudah jelas suara saya? Boleh. Jika ada yang komorbid asma, nah, apakah tetap boleh vaksin dok? Oke, sekarang
sekarang memang sudah ya. Komorbid asma boleh, asal asmanya terkontrol. Istilahnya pada pasien-pasien yang punya komorbid ini, istilahnya nggak lagi kumat, nggak apa-apa Mbak, untuk vaksin. Gitu. Jelas? Oke, dok. Ya, oke dokter, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Rizka, barangkali ada peserta lain yang ingin raise hand. Oke, sambil menunggu peserta raise hand, kita baca pertanyaan dulu dokter. Oke. Assalamualaikum dokter, mohon izin. Saya dia, untuk anak-anak usia berapa ya dok boleh mendapatkan vaksin untuk COVID? Terima kasih. Oke. Kalau kita bicara regulasi pemerintah yang saat ini sedang berjalan adalah anak-anak usia 12-17 tahun sudah boleh divaksin. Dan vaksinnya kalau nggak salah Sinovac yang boleh ya. Tapi beberapa penelitian yang saya baca sudah banyak dilakukan juga pada anak-anak usia 3-12 juga sudah banyak dilakukan. Tapi mungkin pelaksanaannya di sini belum ya. Mungkin semoga aja sebentar lagi sudah boleh ya. Bagaimana cara membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan influenza biasa? Dan yang kedua, apakah ada tanda-tanda khusus vaksin yang sudah kita peroleh sudah membentuk antibodi atau tidak? Dari Muhammad Rizky Pradana. Permisi ya. Saya jawab yang ini dulu ya, yang vaksin aja dulu ya. Influenza, sebentar. Yang vaksin tadi mana? Yang bagaimana cara membedakan sakit? enggak, yang kedua. Yang vaksin dulu. Yang sudah membentuk antibodi. Apakah anak-anak boleh mendapatkan vaksin? Yang vaksin tadi sudah ya, anak-anak boleh. Kalau saat ini regulasi pemerintah kita usia 12-17 sudah mulai boleh diberikan, dan vaksin yang diperbolehkan sepertinya cuma Sinovac. Tapi kalau berdasarkan penelitian yang saya baca, sedang digalakkan usia 3-17 itu sudah ada penelitiannya bahwa juga cukup aman, tapi di pelaksanaan di Indonesia belum. Apakah ada tanda-tanda khusus vaksin yang kita peroleh sudah membentuk antibodi? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau tanda-tanda khusus tuh nggak ada ya, dan pembentukan antibodi juga dilihatnya kan dari cek anti SRBD itu ya. Cuma ini yang menjadi banyak sekali sih saya ditanyain sama pasien-pasien yang sudah pernah melakukan, yang sudah pernah vaksin terus mereka cek antibodinya gitu. Sebenarnya bukan saya tidak mendukung ya, tapi gini, kalau biasanya itu akan membuat dilema sendiri pada pasien tersebut ujung-ujungnya gitu, karena kalau ternyata angkanya kok rendah ya gitu, dia bahkan berkecil hati gitu, terus boro-boro terus malah minta vaksin ulang, kan nggak boleh, karena kan memang kita masih saat ini program kita masih 2 kali gitu ya. Dan yang ketiga, kalau memang ternyata vaksinnya tinggi, dia jadi jumawa gitu, jadi jumawa, antibodiku tinggi nih, jadi dia merasa kayak aku Iron Man gitu, aku nggak akan kena COVID. Tapi intinya bukan seperti itu gitu ya. Jadi kalau antibodi kita rendah pun juga jangan berkecil hati, karena sistem perlawanan kita pun itu bukan cuma antibodi kan, kita juga punya sel memori kan, itu yang diharap, tapi sel memorinya nggak ke capture di pemeriksaan itu tadi. Jadi jangan berkecil hati kalau kalau antibodiku ini rendah terus aku jadi nggak kebal gitu. Jangan berkecil hati seperti itu, karena kita masih punya sel memori gitu kan. Dan yang kedua, kalau memang ternyata antibodinya tinggi, ya jangan jumawa juga gitu ya. Gitu. Jadi emang nggak ada ya dok? Kalau secara klinis nggak ada tanda-tandanya, cuma biasanya antibodi ini baru terbentuk sekitar 28 hari setelah pemberian vaksin yang kedua gitu. Jadi kadang ada kan yang baru vaksin terus kayak seminggu berikutnya mereka langsung cek gitu ya gitu. Nggak, yang idealnya adalah antibodinya terbentuk
optimal, saya bilang optimal ya, bukan asal terbentuk. Maksudnya optimal itu kalau sudah 28 hari setelah vaksinasi yang kedua. Apa sudah ada peserta yang Tadi yang satu lagi yang membedakan vaksin apa? Jadi gini dok, membedakan gejala ini adalah COVID atau influenza biasa. Oke, kalau kita berbicara kalau COVID gejala ringan mungkin hampir-hampir sama ya dengan influenza. Cuma yang kita perhatikan adalah daya tularnya, gitu ya. Kalau influenza di penelitian bilangnya kalau dari satu orang bisa cuma menularkan pada satu orang bahkan cuma sampai 2 orang aja. Sedangkan kalau COVID kan daya tularnya cukup tinggi seperti yang saya bilang tadi R0-nya. Bahkan yang varian Delta pun dari satu orang sakit bisa menularkan pada 8 orang. Tapi kalau secara klinis, nah kalau kebetulan dapatnya COVID yang gejala ringan, klinisnya insya Allah hampir sama dengan influenza. Cuma mungkin kalau di COVID ada yang khas ya. Ada seperti hilang pembauan dan hilang pengecapan kayak gitu tadi. Cuma kalau influenza kan nggak sampai ada ya. Pertanyaan lagi, dok. Yang jelas yang saya jawab. Bagaimana jika pemberian vaksin dosis pertama jedanya terlalu panjang jaraknya dengan vaksin dosis kedua, dokter? Oke, ini kan juga ikut vaksinasi massal untuk dosis kedua itu tidak tercover atau tidak jelas waktunya. Ini saya paham karena keluarga saya sendiri juga begitu. Dari Desi Indrawati. Oke, sebenarnya gini, memang ketersediaan vaksin itu menjadi salah satu kunci utama dan itu di luar kendali kita ya, karena memang ya proses distribusi segala macam juga cukup rumit gitu, yang kita nggak bisa mengakses sampai sana. Cuma sebaiknya meskipun telat, kalau telat ini memang murni karena telat ya, jadi bukan karena waktu vaksin kedua terus kena COVID atau pas vaksin kedua ini mereka ada gejala apa-apa gitu ya. Jadi saya anggap memang ini murni telat karena ketersediaannya nggak ada. Segera vaksin begitu ada. Cuma memang terus kalau dampaknya apa dengan antibodi kita, memang belum ada penelitian yang menyebutkan harus segini jaraknya harus segini hari atau kalau sudah segini hari bakal nggak efektif. Belum ada penelitian yang sampai ke sana. Cuma memang kalau bisa begitu ada langsung diberikan. Dan memang katanya semakin lama pemberian dosis kedua jaraknya dengan dosis pertama, dibilang katanya efektivitasnya akan berkurang. Dan sekali lagi, kalau memang lama, nggak perlu diulang dosis pertamanya ya. Jadi langsung lanjut dosis keduanya aja, sesegera mungkin. Jadi nggak apa-apa ya dok ya, kalau misalnya memang jaraknya mungkin agak jauh gitu. Nah, itu tadi seperti saya yang bilang, disinyalir kalau di beberapa penelitian bilangnya semakin lama jaraknya, itu efektivitas dari pembentukan antibodinya akan berkurang. Cuma kita tidak jelas seberapa menurunnya, kita tidak jelas. Jadi, yaitu tadi, sesegera mungkin begitu ada vaksinnya, langsung diberikan ya, nggak usah tunda-tunda lagi dan tidak perlu mengulang dari dosis pertama. Ya. Ini banyak banget dok yang nggak apa. mau bertanya sampai bingung saya. Nggak apa-apa, ini antusias berarti ya. Semoga bermanfaat. Sampai milihnya kebingungan ini dok. Gimana? Assalamualaikum, saya Yuyu. Mohon izin tanya dokter, apa saja tanda dan gejala COVID pada anak? Pada anak, ini sebenarnya di luar bidang saya ya. Nggak apa-apa. Cuma kurang lebihnya sama. Karena sekarang gejala pun nggak cuma dari saluran nafas aja ya. Setahu saya ini karena anak, mohon maaf sebelumnya saya bukan mau melangkahi dokter spesialis anak, cuma memang mumpung ada pertanyaan saya jawab setahu saya ya. Setahu saya karena memang ini di luar kompetensi saya gitu. Jadi memang pada prinsipnya sebenarnya sama gejala-gejalanya gitu. Jadi ada memang tanda infeksinya jelas, biasanya disertai demam gitu ya, batuk, pilek gitu ya. Dan juga bahkan untuk semakin ke sini gejalanya pun juga semakin luas, nggak
nggak cuma saluran pernafasan aja, tapi juga saluran cerna kayak mual, muntah, diare pun, nggak mau makan, letih, lesu juga bisa. Mohon maaf mungkin kalau bisa dikonfirmasi ulang oleh dokter spesialis anak ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak ada. Sepertinya cukup ya dok ya, sudah cukup banyak sekali pertanyaannya. Baik, begitu saja dok. Ini sepertinya sudah sangat menarik sekali. Dan terima kasih untuk para peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah antusias sekali mengikuti edukasi kesehatan kita bersama PLN. Untuk selanjutnya kita untuk panitia bisa membantu untuk nama-nama pemenang ya untuk undian di spin. Ya, jadi di layar Zoom teman-teman sekalian ini adalah nama-nama pemenang dari spin ya. Bisa dilihat secara langsung panitia sedang melakukan spin untuk memilih siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan voucher pulsa senilai 50.000 dan juga ada voucher belanja sebesar 50.000 juga. Ini lagi. Ya, 6 menit terus. Ya, baik, itu tadi ya yang ada di layar Zoom kita. Itu adalah pemenang-pemenang dari undian spin yang dapat mendapatkan undian hadiah voucher senilai pulsa 50.000 dan juga voucher belanja senilai 50.000 juga. Untuk pemenang raise hand ada peserta dengan nama Rizky Pradana, Rizka Nisa, dan Bambang. Ya, nanti para pemenang akan dihubungi secara langsung oleh panitia. Dan jangan lupa untuk nomor handphone yang disertakan pada saat registrasi itu adalah aktif ya, karena kami akan mengirimkan pulsanya langsung ke nomor handphone yang telah teregistrasi di Google Form kami. Baik, akhirnya demikianlah edukasi kesehatan bersama PLN, Pusmanpro, UPMK 2 dengan tema varian COVID-19 dan penanganannya kita hari ini.
Kami menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kehilafan ataupun kesalahan yang tidak berkenan barangkali, dan sampai jumpa di edukasi kesehatan kami berikutnya. Terima kasih Dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warga Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, beri layanan dengan tawadu, tepat cepat aman bermutu. Wajibku mengutamakan pasien, tetap pegang amanah, laksanakan tugas mulia bersama menyehatkan bangsa. Kami dalam jangkauan masyarakat, jaga lingkungan yang sehat.